bakal ada pembekalan dari seorang alumni ya. Kita mau sharing session sebentar sama alumni. Di sini ada nggak yang waktu wisuda pengen langsung ditunjuk sama direktur LHC-nya PLN? Langsung direkrut Langsung masuk ke direkrut dalam PT PLN. Pada saat wisuda langsung direkrut. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Yang mau, yang mau? Mau semua, mau Semuanya semua? mau deh Kak. Mau semua ya? Sama, kakak juga mau. Aku juga mau guys. Nah oleh karena itu habis ini kita bakal dengerin beberapa sharing ya. Kita dengarkan kisah inspiratif karena pemateri setelah ini tuh adalah pemateri yang menginspirasi. Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi direktur LHC sehingga dia itu bisa langsung ditunjuk gitu ya sebagai karyawan gitu. Karyawan di PT PLN Persero ya Kak. Kalau biasanya kan untuk menjadi karyawan itu kan perlu proses rekrutmen yang sulit ya teman-teman. Ada harus tes kesehatan, ada harus tes fisik, tes psikolog, banyak banget. Bahkan sekarang tuh jumlah pengangguran dibandingkan jumlah yang langsung kerja itu sangat berbanding terbalik gitu ya. Iya. Jadi kita tuh memang menjadi mahasiswa tuh udah nggak bisa nunggu, nanti aja deh semangatnya semester 2 atau nanti aja deh semester 5. Karena semuanya itu dimulai dari awal. Dari awal. Harus punya ambisi yang kuat gitu, yang menginspiratif. Nah untuk sedikit cuplikan untuk menginspirasi teman-teman semua, mari bersama-sama kita menonton. Saksikan ya, kita saksikan cuplikan video yang berikut ini. Silakan abang kakak operator. Saya akan menggunakan dari 3 slot ini 1, Pak Rektor mohon izin. Saya akan berikan kepada pemuda yang dari Jambi tadi. Tolong berdiri. Siapa namanya? Arham? Ardon. Oke, kita bisa lihat ya tadi Direktur HC udah menunjuk langsung seorang wisudawan Institut Teknologi PLN yang baru saja lulus kemarin. Karena dia merupakan seseorang yang luar biasa menginspirasi. Dan juga akhirnya dapat langsung bekerja di PT PLN Persero. Langsung aja kita panggil, inilah dia Bang Muhammad Hardon. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih semangat ya? Ya udah makan siang juga tadi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu dosen, ke panitia Karisma yang udah mengundang saya untuk acara sharing session pada Karisma hari ini. Ini sebenarnya ada slide-nya teman-teman, tapi bisa ditampilin nggak ya dari panitianya? Dari panitianya mungkin bisa nampilin slide-nya. Ada panitia bisa tolong tampilin slide yang tadi saya kirim. Tadi ada slide-nya, boleh tolong disampilin dulu. Ada slide-nya, boleh tolong tampilin. Slide apa yang mana Bang? Slide PPT tadi saya kirim ke Fuzi.
tanya. Coba telepon Fuzi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Abang M. Hardon, asal dari Muara Bungo, Provinsi Jambi. Ada yang dari Muara Bungo juga enggak? Mungkin boleh acungkan tangannya yang dari Muara Bungo. Atau yang dari Provinsi Jambi. Dari Provinsi Jambi. 1, 2, 3, ya ada banyak ya dari Provinsi Jambi ya. Iya, jadi abang asalnya dari salah satu desa yang ada di Kabupaten Bungo, dari Provinsi Jambi. Asalnya dari desa tapi punya semangat dan tekad untuk berpendidikan dan berkarir di ibu kota Jakarta ini. Saya mungkin agak turun lagi ya, supaya bisa kelihatan semuanya. Dari panitia kita menunggu, saya masih menunggu slide yang akan ditampilkan dari panitia. Sudah Bang, bisa dicek di TV sudah ditampilkan. Nah, jadi abang dari Kabupaten Bungo ya, tadi dari Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, saat ini masih tinggal di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Abang alumni dari Institut Teknologi PLN masuk tahun 2019 sampai 2023. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu abang juga sama nih, juga sama kayak gini, dikumpulin gini. Cuman bedanya abang nggak botak dulu, kayak yang laki-laki ini kan botak nih semuanya. Abang dulu nggak botak dan cuman ikutnya di hari terakhir. Nah, agak lain, emang agak beda dari teman-teman yang lain. Teman-teman angkatan abang itu ikutnya dari awal, tapi abang cuma ikutnya dari akhir. Lah kok bisa gitu? Nah ini ceritanya dimulai dari sini. Mungkin bisa ke next slide, teman panitia. Jadi masih ingat dulu H-5 hari. H-5 sebelum masa kuliah itu saya dihubungin oleh pihak kampus bahwa saya diterima masuk kuliah jalur beasiswa di Institut Teknologi PLN, teman-teman. Jalur beasiswa YBM PLN, namanya itu Generasi Cahaya Pintar. Tapi saat itu beasiswanya itu enggak 100%, kira-kira itu 80%. Akhirnya saya diskusi lah sama kedua orang tua itu gimana baiknya. Karena masih terasa berat ya teman-teman, karena saya asalnya dari keluarga sederhana, dari bapak dan ibu petani karet gitu. Jadi kalau misalnya kuliah, apalagi di ITPLN itu cukup tinggi ya bagi saya. Jadi akhirnya saya bilang ke pihak kampus kalau saya nggak ambil beasiswanya gitu. Kemudian beberapa waktu kemudian pihak kampus menghubungi lagi, mereka mengatakan kalau misalnya saya dikasih beasiswa 100% itu mau diambil atau enggak. Karena bapak dan ibunya ngelihat track record abang selama di SMA itu bagus ya. Jadi sayang kalau misalnya beasiswanya enggak diambil gitu. Akhirnya diskusi lagi lah sama orang tua dan mereka menyetujui untuk berangkat ke Jakarta, untuk kuliah di Jakarta dengan beasiswa 100% dari penyelenggara beasiswanya, tapi untuk biaya hidup tetap kita sendiri, tetap ditanggung oleh diri sendiri. Akhirnya berangkatlah di H-5 sebelum jadwal kuliah pertama, itu berangkat ke Jakarta, berangkat di hari Rabu, nyampe di hari Jumat, 2 hari di perjalanan menggunakan bis, masih menggunakan bis saat itu. Akhirnya nyampe hari Jumat dan hari Jumat itu juga langsung mengurus berkas. Di saat teman-teman angkatan abang udah sedang mengikuti masa karisma kayak gini juga, tapi abang masih mengurus berkas gitu, ke kampus mengurus berkas. Kemudian kuliah dimulai dan tolong ke next slide coba teman-teman panitia. Nah, perkuliahan dimulai itu masih semangat tuh. Awal kuliah itu masih semangat
Abang aktif di kelas, aktif bertanya, aktif menjawab gitu kan kalau lagi ada materi, dan juga aktif di kegiatan volunteer. Itu bisa dilihat di foto, ada kegiatan pengabdian masyarakat, ada kegiatan volunteer baik yang dari dalam ataupun dari luar kampus gitu. Kemudian perkuliahan dimulai beberapa waktu, abang mikir kalau misalnya mikir gini, biaya hidup di sini kan lumayan mahal ya dibandingkan di kampung gitu. Jadi mikir kasihan juga nih kalau misalnya orang tua ngirim uang terus ke saya gitu. Sedangkan mereka juga susah, lagi finansialnya juga nggak bagus gitu kan. Akhirnya abang mikir gimana caranya biar kuliah bisa sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja yang nggak mengganggu kuliah. Akhirnya coba-coba daftar di part time, coba-coba kerja part time gitu, dan dapatlah di bimbel rumah pintar tuh namanya, di Kesambi juga, nggak jauh dari kosan, nggak jauh dari kampus, itu ada di foto ketiga. Jadi setelah kuliah siang atau setelah kuliah sorenya itu langsung ngajar ke bimbelnya. Itu dilakukan waktu masih semester awal itu. Masih masa adaptasi dengan kehidupan ibu kota, masih masa adaptasi dengan kehidupan kampus. Itu bolak-balik tuh kerja sampai kuliah. Tapi kan nggak jauh karena dekat nih di belakang ini tempatnya itu. Di tahun 2019 waktu itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, kuliah sambil kerja itu dijalanin, alhamdulillah itu lancar dan dapatlah uang-uang, pundi-pundi uang untuk biaya kehidupan di sini, yang menutupin biaya kehidupan di sini. Karena abang kan juga aktif nih, selain di perkuliahan juga mengikuti kegiatan panitiaan, kegiatan volunteer gitu. Dan adalah tiba di suatu hari itu di grup kepanitiaan ada yang nge-share info untuk jadi koordinator lapangan di Metro TV. Waktu itu kita panitia kan mencari dananya ke Metro TV jadi penonton bayaran gitu. Dan kebetulan ada info untuk jadi koordinator penontonnya. Abang langsung hubungin kontak personnya dan disuruh masuk langsung 2 hari berikutnya itu langsung disuruh masuk. Setelah itu ya udah masuk ke Metro TV-nya, kuliah, kerja di bimbel juga, habis itu sorenya di Metro TV gitu, di Metro TV. Tapi sayangnya cuman bertahan 3 hari teman-teman, cuman bertahan 3 hari karena nggak sanggup, capek ya. Di semester awal itu masih mata kuliah itu kita masih banyak, sedangkan abang juga masih ngajar di bimbel gitu kan. Jadi harus bolak-balik ke Metro TV, dari sini ke Metro TV ke bimbel itu makan waktu dan kadang juga takutnya telat, nggak cukup waktu buat di perjalanannya gitu. Akhirnya ya udah dilepaskan lah yang Metro TV ini. Padahal yang di Metro TV ini ya lumayan tuh bayarannya, 175 per sesi. Itu kita cuma 3 jam di sana, cuma jagain jadi koordinatornya, ngisi absennya gitu. Akhirnya fokus di belajar dan kerja ngajar di bimbel. Di bimbel itu ada fotonya di sana. Selain kuliah dan kerja juga abang aktif beberapa kali ikut lomba. Ada yang menang tapi banyak gagalnya juga. Tapi nggak apa-apa, itu dijadikan pelajaran. Ini salah satunya waktu itu menjadi duta peduli kesehatan jiwa perwakilan dari Provinsi Jambi. Setelah itu beberapa bulan kemudian diundang oleh Departemen Aksi Sosial ITPLN untuk menjadi pembicara untuk sharing session juga mengenai kesehatan mental di kampus ITPLN. Itu dilaksanakan secara online teman-teman. Kemudian next slide, bisa lihat. Nah, tibalah di semester 2. Di semester 2 itu COVID datang dan kita harus kuliahnya secara online. Beberapa teman abang ada yang pulang ke kampung
setelah pengumuman COVID itu juga yang katanya cuma 2 minggu ternyata kebablasan sampai 2 tahun. Jadi ini waktu PJJ kan pemasukan udah nggak ada tuh, nggak ada pemasukan, nggak ada uang juga buat keperluan kan juga, walaupun di rumah kita juga punya keperluan ya teman-teman. Akhirnya mikir lagi gimana caranya bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan uang untuk keperluan secara online dari internet. Setelah itu ya udah dapatlah info menjadi affiliate marketingnya aplikasi Cakap, kemudian jadi business partner dan juga part-time hostnya Coding ID, kemudian juga promosi produk mini endorse gitu di Instagram teman-teman. Nah dari sinilah terkumpul uang-uang sampai beberapa juta gitu kan, yang kira-kira itu cukup buat modal saya kalau nanti harus kuliah offline lagi datang ke kampus gitu. Saya dulu orangnya hemat, jadi emang nggak boros orangnya, emang beli sesuatu ya sesuai kebutuhan aja pada saat itu ya teman-teman. Akhirnya udah terkumpul uang, itu digunakan untuk modal kalau nanti akan kembali ke Jakarta. Coba next slide. Nah, tahu-tahu udah semester 6 aja, kita kuliah cuman 1 semester di kampus. Semester 2 kita udah online seterusnya sampai 2 tahun, tiba-tiba udah semester 6 aja. Dan kebetulan pada saat itu emang ada kewajiban untuk datang ke kampus. Bukan ke kampus, emang ada keperluan untuk suatu hal pada saat itu dan mengharuskan untuk datang ke Jakarta. Datanglah ke Jakarta dengan modal, sekarang udah pakai modal sendiri, udah pakai uang sendiri dari hasil yang didapatkan dari internet tadi. Kembali ke Jakarta di semester 6, 1 bulan berjalan juga abang sambil cari kerja yang lain. Karena kerjaan yang sebelumnya itu kan udah nggak ada lagi karena COVID. Dapatlah yang di Jakarta Pusat itu di bimbel LPIA, Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika di Jakarta Pusat. Akhirnya pindah dari Jakarta Barat, pindah tempat tinggalnya ke Jakarta Pusat. Selama setahun di sana, tapi untungnya kuliah pada saat itu di tahun 2022 itu masih online. Masih online dan masih bisa bagi waktunya kapan buat jadwal ngajar, kapan buat jadwal kuliah gitu. Di semester 6 kan kita mata kuliahnya udah nggak sebanyak waktu di semester 1 teman-teman. Nah, jadi untungnya memang masih online pada saat itu. Karena kalau offline juga repot ya, bolak-balik Jakarta Barat, Jakarta Pusat setiap hari. Jadi ini bisa dilihat nih fotonya, coba next slide teman-teman panitia. Nah, dan di semester 7 di kampus kita tuh ada yang namanya wajib magang, mata kuliah magang. Jadi sebelum lulus kita tuh wajib magang dan abang udah masuk ke semester 7. Udah cari-cari tempat magang tuh di banyak-banyak perusahaan, kira-kira ada 90 sampai 100-an kali ya. Itu coba apply lowongan magang karena emang pengen magangnya di semester 7 aja gitu. Nggak mau di semester 8 karena emang pengen cepat selesai aja. Jadi kalau bisa juga sambil skripsi waktu itu. Ini muncul nih dilema nih, waktu magang itu banyak nggak keterimanya. Dan akhirnya dapatlah magang di PT LAPI ITB, lokasinya di Bandung. Nah muncul dilema di sini, kalau misalnya lokasinya di Bandung, berarti kan saya harus pindah ke Bandung nih untuk sementara waktu gitu. Harus meninggalkan kerjaan yang di bimbel tadi gitu. Tapi untungnya kerjaan yang bimbel itu bisa ambil cuti dulu, ambil cuti setelah selesai magang baru kembali lagi ke bimbelnya. Dan magang dilaksanakan di semester 7 itu juga. Di semester 7 itu ngambil skripsi juga. Sekalian ngambil skripsi jadi magang dan skripsi. Karena udah pengen lulus cepat, pengen lulus di semester 7 itu juga. Dan langsung ngabarin ke orang tua kalau abang bakal lulus di semester 7. Dan setelah dijalani ternyata berat ya magang sambil kuliah. Pernah waktu itu pengen nyerah aja, pengen ya udahlah lanjut di semester 8 aja gitu.
skripsinya. Tapi karena udah terlanjur bilang ke orang tua, mereka udah berharap nih bakal lulus di semester 7. Ya udah akhirnya bangkit lagi semangat, berkali-kali menyemangati diri sendiri lagi gitu kan. Magang sambil skripsi, karena kalau kita magang tuh ada proyek yang harus diselesaikan teman. Dan skripsi magang abang waktu itu juga jarang kepegang. Di akhir-akhir mau selesai semester 7 itu baru kebut selesai magang, sidang magang dan sidang skripsi. Dan alhamdulillah itu lulus, itu fotonya, foto sidang tuh di depan ini ada di tengah. Itu alhamdulillah lulus 3,5 tahun dengan IPK 3,84 pada saat itu teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa selesai juga magang sambil skripsi walaupun terseok-seok di perjalanan kuliahnya. Kemudian next slide teman panitia. Nah tibalah nih di hari yang udah ditunggu-tunggu, wisuda di bulan Mei. Sebelum wisuda itu abang udah cari-cari tempat tinggal, tempat penginapan buat orang tua karena udah janji ke diri sendiri nanti bakal bawa orang tua, bakal bawa kakak juga ke Jakarta supaya bisa ngerasain, supaya bisa nginjakan kaki di ibu kota Jakarta gitu kan. Akhirnya datang mereka ke Jakarta dan di hari wisuda itu abang punya kesempatan cerita dan kisah perjalanan abang itu dibacain oleh Bapak Rektor, Prof. Iwa. Dibacain pada saat itu abang disuruh berdiri dan cukup terharu ya kalau mengenang perjalanan kuliahnya abang dulu dari yang asalnya itu dari desa, dari keluarga sederhana tapi bisa survive dan bertahan di ibu kota Jakarta ini. Karena kuliah dan berkarir di ibu kota Jakarta kayaknya cukup berat. Jangankan kuliah dan bekerja, tapi apalagi itu dibarengin kuliah sambil bekerja dan alhamdulillah itu bisa bertahan sampai wisuda. Dan itu ada orang tua juga setelah dibacain oleh Bapak Rektor ada sambutan lagi dari Pak Didi Setiarto. Beliau adalah Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN. Beliau mengapresiasi untuk lulusan terbaik, itu ada 7 orang lulusan terbaik diberi kesempatan masuk PLN. Tapi abang gak masuk yang 7 orang terbaik itu, karena IPK abang masih ada IPK yang lebih tinggi lagi gitu. Sedangkan abang di tengah-tengah IPK-nya. Cuman karena 3 orang di antara 7 itu sudah menjadi pegawai PLN, jadi yang 3 ini kan kosong nih kuotanya. Nah yang 3 ini dikasih ke mahasiswa yang lain. 1 orang ini langsung dikasih ke abang pada saat hari wisuda itu juga. Kurang lebih bapaknya bilang gini, Pak Didinya bilang gini, 1 kuota ini saya akan berikan kepada pemuda yang dari Jambi tadi, tolong berdiri katanya. Ya udah akhirnya abang berdiri dan cukup kaget juga bisa masuk PLN tanpa mengikuti tes kayak yang pada umumnya ya, karena itu cukup susah lah kalau masuk PLN kayaknya. Akhirnya diterima tawaran masuk PLN di hari wisuda itu juga. Dan di slide berikutnya momen wisuda direkrut langsung oleh PLN, masuklah ke beberapa news, beberapa postingan di media sosialnya kampus dan ada yang dari Liputan 6, dari Republika, dari ITPLN Karir dan juga sampai ke Jambi Tribun. Ya, ke Jambi Tribun dan saya diundang oleh Jambi Tribun News itu untuk sharing juga. Kok bisa masuk PLN tanpa mengikuti tes gitu? Gimana ceritanya gitu? Akhirnya udah cerita ke orang PLN, ke orang Tribun News-nya tadi gitu teman-teman. Dan coba di next slide lagi.
Nah, itu cerita singkatnya sih, cerita singkatnya. Jadi dari yang Abang sampaikan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa keterbatasan finansial itu sebenarnya bukan halangan lagi untuk kita menempuh pendidikan tinggi, karena ada banyak cara yang bisa kita tempuh, kayak melalui jalur beasiswa atau kuliah sambil kerja kayak yang Abang jalani. Tapi kalau misalnya dari adik-adik mahasiswa di sini pengen kuliah sambil kerja juga, coba disesuaikan aja dengan kemampuannya. Kalau misalnya sanggup, oke silakan. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, cari alternatif lain. Misalnya berjualan online ataupun opsi-opsi yang lainnya, itu ada banyak sekarang di internet gitu buat menambah pemasukan teman-teman untuk mengurangi beban orang tua gitu. Kemudian sebenarnya kalau misalnya adik-adik punya mimpi yang besar atau punya tujuan yang besar, itu bukan suatu hal yang mustahil untuk kita gapai, teman-teman. Bukan suatu hal yang mustahil, asalkan kita tahu step-step yang harus kita lalui itu apa aja. Contohnya gini, misalnya saya nanti mau kuliah S2 di Amerika gitu. Itu kan kayak susah banget ya digapai langsung ke Amerika gitu ya. Tapi kita tahu nggak step-step yang harus kita ambil itu tuh apa aja? Kita pecah gitu. Mimpi yang besar itu tuh kita pecah jadi bagian-bagian kecil yang lebih realistis untuk kita gapai. Contohnya tadi punya mimpi pengen kuliah di Amerika. Step kecilnya yang bisa kita ambil pertama adalah belajar bahasa Inggris dulu kan, belajar bahasa Inggris, kemudian menambah vocabulary bahasa Inggris juga bisa, atau latihan soal-soal tes masuk perguruan tinggi. Kemudian di tingkat yang atasnya lagi itu bisa mengambil tes TOEFL atau yang lain-lainnya. Kemudian tingkat di atasnya lagi itu mengambil persiapan interview atau persiapan administrasi untuk kuliah di luar negeri. Barulah setelah step-step kecil itu dilewati, kita sampai ke tahap yang paling tingginya itu langsung mendaftar. Karena kalau dari awal kita langsung loncat pengen daftar tanpa mengikuti step-step itu tuh bakal susah banget, teman-teman. Itu yang bikin kita kadang nyerah di perjalanan, karena kita nggak tahu step-step yang harus kita ambil dalam menggapai tujuan itu tuh kayak gimana gitu. Yang penting dalam masa kuliah ini adik-adik jaga motivasi, jaga konsistensi, karena pasti bakal ada tantangan ya ke depannya. Itu dalam perjalanan kuliah itu bakal ada tantangan. Jadi adik-adik tentuin dulu motivasi kuliahnya itu ngapain, apa gitu, motivasi yang kuat, karena motivasi itulah nanti yang akan menjadi penyemangat kalau misalnya kita lagi down, kalau misalnya kita lagi capek, apapun motivasinya, karena motivasi setiap orang kan beda-beda ya. Kemudian tetap konsisten dalam belajar, itu juga perlu dalam perkuliahan, ataupun dalam pendidikan kita, teman-teman. Karena kita berada di kampus, kita berada di dunia perkuliahan, kita bakal menemuin banyak orang dari berbagai latar belakang. Kita akan menemukan orang dari berbagai sifat, dan saran Abang carilah lingkungan yang akan menuju adik-adik itu ke tujuannya. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah lingkungan, karena itu akan repot nanti di ujungnya gitu. Dan juga pesan buat adik-adik yang dari perantauan, mungkin rata-rata dari sini perantauan semua ya, atau yang ya boleh diangkat tangan coba yang perantauan. Saya yakin 95% atau 90% ini perantauan semua ya. Oke. Boleh turunin tangannya. Yang dari Jakarta mungkin ada, dari Jakarta, dari Jabodetabek. Ada lumayan dikit ya. Ya jadi sekitar 95 orang itu dari perantauan. Itu kita dikirim ke sini sama orang tua itu buat belajar, buat menempuh pendidikan, buat menjadi orang sukses kelak. Jangan kecewakan mereka ya adik-adik.
Karena 4 tahun itu bukan waktu yang lama, sebenarnya waktu yang singkat. Sekarang adik-adik masih duduk di sini mengikuti masa karisma, mengikuti masa penerimaan mahasiswa baru, tahu-tahu udah nggak kerasa 4 tahun aja, udah mau lulus aja gitu. Itu yang abang rasakan pada saat itu. Jadi ya gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin, ikut kegiatan apapun yang bermanfaat, yang positif gitu teman-teman. Dan ya terakhir, selamat berjuang, selamat berpetualang, selamat mengeksplorasi apapun yang ada di kampus dan di ibu kota Jakarta ini. Selamat datang di Institut Teknologi PLN, selamat menjadi mahasiswa. Di terakhir slide itu sebenarnya ada kontak person abang, kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau didiskusikan lebih lanjut, karena kita waktunya terbatas ya. Mungkin bisa teman panitia sekali di slide terakhir. Nah itu ada Instagram, ada LinkedIn, dan juga nomor handphone itu bisa. Karena kita waktu cuma terbatas ya teman-teman, cuma 30 menit. Abang cuma dikasih waktu 30 menit. Jadi itulah cerita singkat perjalanan perjuangan hidup dan kuliah abang selama di Institut Teknologi PLN dan Jakarta. Ya udah sekian aja sharing session dari abang. Karena waktunya udah habis, jadi kayaknya nggak ada sesi tanya jawab ya. Teman-teman panitia, waktunya udah habis ya? Teman-teman panitia, waktunya udah habis ya? Oh baik. Sekian aja ya dari abang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, bisa nanti dihubungin aja di kontak yang ada di layar tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Terima kasih Bang atas Ardon pemaparannya. telah menginspirasi mahasiswa baru. Masih Bang, mungkin bisa stay dulu. Di sini ya, di sini ya. Oh baik, di sini aja nggak apa-apa. Baik. Oke, sangat menginspirasi nih Kak Yuni. Iya bener banget Betul Bang. banget. Jadi mulai hari ini berdoa yang tinggi, Iya. tanamkan harapan, gimana ceritanya nanti teman-teman harus ada di posisi abang ya. Nah teman-teman jadi penasaran kan, kenapa sih abang itu bisa nih sampai di posisi titik ini? Iya, Kita kenapa bisa langsung ditunjuk juga sama Direktur LHC PT Betul PLN banget. Persero. Itu karena beliau terinspirasi dari omongan rektor Bang pada Betul saat banget, itu. jadi ada cuplikan rektor pada waktu itu yang menyampaikan, nantilah teman-teman lihat sendiri nih di video nih, kita ada cuplikan nih. Kita ada cuplikannya. Langsung kita tampilkan saja. Kita tampilkan ya. Boleh saya Pak, saya berdiri. M. Hardon. Mana M. Hardon? IPK-nya 3,84. Dari keluarga petani. Tidak keberatan saya sampaikan Mas Hardon, ya. Dari keluarga petani, yaitu petani karet. Di mana kedua orang tuanya, mohon maaf Pak Mas Hardon, hanya lulusan SD. Namun beruntung mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sekarang meraih sarjana. Dari mana? Dari program beasiswa Cahaya Pintar YBN PLN. Terima kasih YBN PLN. Mas Hardon ini mengingatkan bahwa saat melanjutkan pendidikan perguruan tinggi beberapa tahun yang lalu pernah gagal menyelesaikan pendidikan di kampus yang lain. Hanya bertahan 1 semester karena masalah ekonomi. Karena ketika masa kejayaan orang tuanya pudar, saya yakin ini banyak orang mengalami hal seperti ini. Ketika tidak ada support dari lingkungan dan orang terdekat, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Karena tidak ingin membebani orang tua. Lalu luar biasa Mas Hardon ini membangun cita-citanya nggak pernah pupus. Terus dia bangun semangat itu. Sehingga dia bertekad untuk mencari beasiswa.
Dan dia melihat di TPLN ada beasiswa yang namanya YBM PLN. Dan dia masuk, dan akhirnya hari ini beliau menjadi sarjana kita. Di samping itu juga, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya tidak membacakan sebanyak 164, bahwa ternyata saya sambutkan juga luar biasa Mas Hadon ini. Beliau juga, Mas Hadon ini juga selain mendapatkan beasiswa, juga terus melakukan mencari dana-dana untuk kepentingan studinya, untuk biaya hidupnya di sini dengan melakukan berbagai kegiatan. Pernah menjadi koordinator penonton di Metro TV ya Mas Hadon. Ya. Kemudian menjadi juga menyelenggarakan beberapa event untuk mendapatkan ini. Semester 6 memberanikan diri mengambil kerja full time di Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika, Jakarta Pusat. Kemudian juga pernah terpilih sebagai Duta Peduli Kesehatan Jiwa Perwakilan Provinsi Jambi 2021. Dan top 10 Bandung Dataton berkolaborasi dengan mahasiswa ITB, Unpad dan luar negeri. Luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat salut Mas Hadon. Semoga selanjutnya saudara lebih tough dan mendapatkan pekerjaan yang baik, dan saya yakin lulus di TPLN tidak susah mendapatkan pekerjaan yang baik. Oke, gimana teman-teman, udah cukup menginspirasi sangat nih? menginspirasi ya Bang. Oke, sangat luar biasa ya. Berdoalah teman-teman bisa di posisi tersebut teman-teman. Boleh Bang kita ambil dokumentasi dulu untuk kenang-kenangan? Buat kenang-kenangan kita Bang Hardon. Oke. Boleh buat dokumentasi dari atas Pak, nge-shootnya ke bawah. Oh iya, teman-teman yang cewek boleh maju ke depan dong, buat di sisi kiri kanan abangnya. Ayo teman-teman mahasiswa. Beliau yang sangat menginspirasi kita semua. Ayo semuanya. Ayo semua berdiri, dong, ayo semua, ayo ikut yuk. Ayo yang cowok juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua teman-teman. Terima kasih Bang atas inspirasinya untuk adik-adik kita 23, semoga sangat inspirasi. Terima kasih Bang. Telah hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih. Oke, nextnya ada apa nih Kak Yuni? Next ada apa nih Bang? Gimana teman-teman, udah siap menerima materi selanjutnya? Ada yang tahu nggak materi selanjutnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa? Belum? Siapa yang mana? Yang mana yang tahu? Apa kira-kira? Apa? Ayo dibuka worksheetnya. Apa ya kira-kira materi selanjutnya? Ayo, ada bisa tebak nggak apa? Apa ya? Ayo. Apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? Transisi mahasiswa.